Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yesi Yuliandari dengan nomor NIM 2184004. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Wardatul Jannah, MPD. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang struktur dan perkembangan epidermis, di mana epidermis itu sendiri merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah biji, batang, dan akar. Selanjutnya yaitu fungsi epidermis, di mana fungsi epidermis yang pertama yaitu pelindung jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan atau membatasi transpirasi. Yang ketiga, penyimpan air. Yang keempat, penyerap air atau trizodermis pada akar. Yang terakhir yaitu mengatur suhu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri epidermis. Ciri-ciri epidermis yang pertama yaitu terletak di permukaan organ tumbuhan. Yang kedua, terdiri atas satu lapis sel tunggal. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Yang keempat, sel tersusun rapat. Yang kelima, tidak ada ruang antar sel. Dan yang terakhir yaitu sel berbentuk balok atau pipih. Biasanya, epidermis terdiri dari selapis sel berbentuk pipih dan rapat. Sel epidermis secara umum memang mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang beragam, tetapi selalu tersusun rapat, membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Selanjutnya yaitu epidermis pada akar. Akar merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dalam tanah. Akar biasanya memiliki warna kuning atau putih, tetapi karena di dalam tanaman warna tersebut tertimbun oleh tumpukan pasir. Bentuk akar pada sebuah tanaman rata-rata berbentuk meruncing pada ujungnya, sehingga bentuk tersebut akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Selanjutnya yang kedua yaitu epidermis pada batang. Pada tumbuhan dikotil. Secara morfologi, batang tumbuhan dikotil biasanya bercabang-cabang. Ruas-ruasnya tidak tampak dengan jelas serta mengalami pertumbuhan sekunder atau membesar. Pada ujung batang tumbuhan dikotil, terdapat titik tumbuh berupa meristem apikal atau ujung. Di belakang meristem apikal secara berurutan terdapat protederm yang akan membentuk epidermis dan prokambium, di mana prokambium membentuk xilem dan floem dan kambium vaskuler, serta meristem dasar yang akan membentuk emplur dan korteks. Selanjutnya yang kedua yaitu pada tumbuhan monokotil. Epidermis tanaman monokotil memiliki dinding sel yang tebal. Di bagian dalam epidermis batang monokotil terdapat jaringan tipis, yakni jaringan sklerenkima yang merupakan kulit batang. Jaringan sklerenkima berperan memperkuat dan melindungi batang monokotil. Pada monokotil tidak terdapat kambium sehingga pertumbuhan yang terjadi hanya memanjang. Pembesaran batang sangat terbatas. Hal ini disebabkan pembesaran batang terjadi melalui pembentukan rongga oksigen. Selanjutnya epidermis pada daun. Lapisan sel terluar daun adalah epidermis. Fungsi lapisan ini ialah untuk melindungi jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan. Epidermis pada daun tumbuhan juga mengandung sel khusus yang disebut sel penjaga. Sel ini mengatur pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan. Sel penjaga juga mengontrol ukuran pori-pori yang disebut stomata, di mana stomata itu berperan untuk melepaskan dan menyerap gas termasuk uap air, oksigen, karbon dioksida sesuai kebutuhan. Selanjutnya derivat epidermis. Derivat epidermis ialah alat-alat tambahan yang berkembang dari sel-sel epidermis. Sel-sel epidermis nantinya dapat mengalami modifikasi sehingga membentuk struktur yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Jaringan epidermis mengalami modifikasi membentuk derivat. Ada 6 bagian. Yang pertama yaitu stomata.
di mana fungsi stomata itu sebagai mulut daun yang merupakan tempat pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida dan juga air. Yang kedua yaitu litokis. Litokis memberikan pertahanan lebih kuat pada batang tumbuhan sebagaimana jaringan epidermis yaitu jaringan pelindung. Yang ketiga yaitu trikoma. Trikoma dan rambut halus berfungsi untuk membantu penyerapan air dan unsur hara untuk fotosintesis. Yang keempat yaitu rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk mencegah berbagai organisme, terutama bakteri jahat, untuk masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui silem. Yang kelima yaitu sel silika dan gabus. Sel silika dan gabus berfungsi untuk melindungi kerusakan mekanik dan memperkuat batang. Dan yang terakhir yaitu buliform atau sel kapas. Buliform atau sel kapas membantu stomata dalam hal mengurangi penguapan air dengan cara menyimpannya. Mungkin hanya ini paparan dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.